Dan untuk mengetahui lebih lanjut kasus penelantaran kucing ini, kita sudah bergabung dengan Kapolsek Tampan, Kota Pekanbaru Riau, Kompol Ikomang Aswatama. Selamat siang, Pak Komang. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Komang, saat ini sudah sejauh mana proses hukum bagi tersangka penelantaran kucing ini? Lalu tolong dikonfirmasi Pak, berarti ini tersangka memang sengaja mengambil kucing-kucing di jalanan, lalu dijadikan tameng begitu untuk mengumpulkan dana bantuan atau seperti apa? Pak Komang silakan. Ya, dapat saya jelaskan untuk pertama untuk perkembangan perkara ini memang sudah masuk ke ranah penyidikan. Untuk tersangka YF ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan diterapkan pasal 302 KUHP ayat 302 ayat 2 KUHP. Nah, modus dari tersangka ini memang awalnya tersangka ini memang masuk dalam komunitas pecinta kucing, di mana si tersangka ini memang menerima titipan-titipan kucing dari orang lain dengan dia menerima bantuan juga dari pemilik kucing itu, dan sebagian juga ada yang memang dia ambil dari kucing-kucing yang ada di jalan. Namun dalam pelaksanaannya mungkin si tersangka ini pada saat itu dia kehabisan dana, di mana mungkin donasinya sempat terputus, akhirnya dia tidak memiliki dana. Inilah salahnya dia meninggalkan kucing-kucing tersebut di rumahnya dalam keadaan terkurung di dalam kandang. Sehingga pada saat dia meninggalkan kucing-kucing itu dengan dalih dia ingin mencari pekerjaan di luar, sehingga si kucing-kucing yang ada di dalam rumahnya itu mengalami malnutrisi hingga meninggal dunia. Sebagian ada yang meninggal dunia dan yang sisanya adalah dia dalam keadaan sekarat. Demikian. Oke, tapi ketika ada orang tadi, Anda mengatakan ada orang yang memang sengaja menitipkan kucing di rumah tersangka ini menjanjikan untuk merawat, begitu? Iya betul. Dia memang karena orang-orang mengira dia adalah masuk dalam komunitas pecinta kucing, dengan orang percaya bahwa kucing-kucingnya ketika dititipkan di dia akan dirawat. Namun kenyataannya berbeda. Kalau penitipan biasanya di awal itu sudah ada biaya begitu untuk menitipkan. Apakah memang tersangka sudah mendapatkan uang di awal sebelum dititipkan kucingnya atau bagaimana Pak Komang? Yang bantuan dari luar itu terkait untuk penitipan kucing itu tidak dipatok oleh pelaku. Dia hanya menerima pada saat dia menitipkan mungkin ada sejumlah uang, namun uangnya pun sebenarnya tidak terlalu fantastis ya. Karena melihat dia juga cinta kucing dan dia menyanggupi titipan itu. Nah, kesalahannya adalah kucing-kucing itu ditelantarkan di dalam kandang dan tidak diberi makan. Itu demikian. Baik, Pak Komang, kami konfirmasi apakah benar tersangka ini sempat mencoba melarikan diri ke Sumatera dengan dalih untuk mencari pekerjaan, karena dari pekerjaan tentunya dia mendapatkan uang dan bisa mengurus atau mempertanggungjawabkan kucing-kucing yang sudah dititipkan kepada tersangka. Ya, pada saat itu pada saat kejadian ini viral, memang si tersangka ini sedang berada di daerah Perawang Siak. Dia mengaku dia sedang mencari pekerjaan. Pada saat itu di Perawang itulah dia mengetahui bahwa dia dilaporkan oleh para pencinta kucing. Nah, kejadian kalau dia mengetahui dia dilaporkan tersebut, dia melarikan diri ke wilayah Sumatera Barat. Lalu ditemukan di Sumatera Barat, begitu ya Pak Komang? Iya, betul. Kita memang kita kejar dia untuk pertanggungjawabkan perbuatannya. Oke, baik. Total sampai saat ini berarti ada berapa jumlah sisa ekor kucing yang masih hidup di dalam rumah tersangka? Lalu nasib kucing-kucing itu seperti apa? Apakah memang komunitas pecinta kucing nanti akan menampung sementara, lalu dibuka open adopt begitu pengumuman, atau seperti apa Pak Komang? Ya, pada saat itu kita temukan ada 12 kucing yang sudah meninggal dan menjadi bangkai. Dan yang masih hidup ada 16 ekor. Untuk saat ini yang hidup ini kita titipkan ke para komunitas pencinta kucing. Sebagai kebetulan juga dari pencinta kucing juga langsung cukup sigap, langsung mendatangi petugas untuk bisa membantu kami untuk merawat kucing-kucing yang malnutrisi ini.
Malnutrisi ini berarti sudah tidak diberi makan minum begitu dan 6 mayat kucing yang ditemukan memang sudah terkonfirmasi tidak diberi makan dan minum dan berada di dalam kandang ya Pak. Semenjak dari pengakuan dari tanggal 17 September dia sudah tidak diberikan makan. Pada saat kita penangkapan 17 itu September. kita mengetahui kejadian itu sekitar tanggal bulan Oktober, awal bulan Oktober. Dari tanggal 17 September itu mulai dia tidak memberikan makan kepada kucing-kucingnya yang ada di dalam kandang. Baik, Pak Komang, terakhir akibat perbuatan tersangka ini akan dijerat dengan pasal berapa? Ancaman hukumannya seperti apa? Ya, tersangka YF ini kita jerat dengan pasal 302 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan. Namun Baik, Pak. YF ini kita terapkan wajib lapor kepada kepolisian setiap harinya karena dengan sistem hukum acara pidana kita tidak bisa menahan tersangka. Baik, Pak Komang, terima kasih sudah bergabung bersama Newsline. Selamat kembali bertugas. Ikomang Aswatama, Kapolsek Tapan Pekanbaru. Salam sehat selalu.